COVID-19, sebuah nama yang saat ini hadir setiap hari di tengah-tengah masyarakat kita. Pandemi yang membuat aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari menjadi lumpuh. Untuk menekan pandemi makin meluas, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan social dan physical distancing. Akan tetapi, sakit bisa menghampiri kita kapan saja. Di masa-masa sulit ini, orang tetap butuh ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis. Misalnya kasus gawat darurat seperti serangan jantung, stroke, kecelakaan, ibu yang melahirkan, pasien kanker, dan hemodialisis. Di Siloam Group, keselamatan pasien itu menjadi prioritas utama kami. Siloam Hospital menjalankan protokol yang sangat ketat. Protokol yang kami jalankan itu meliputi antara lain adalah screening kesehatan yang sangat ketat di depan, mewajibkan semua pasien, pengunjung maupun staf kami untuk memakai masker. Kita juga melakukan proses desinfeksi berkala terhadap fasilitas yang ada di rumah sakit, dan kita melakukan pemisahan pasien yang bergejala dengan yang tanpa gejala. Upaya-upaya protokol ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang bersih dan aman baik pengunjung, pasien, dan bagi staf di Rumah Sakit Siloam di Indonesia. Baik Bapak Ibu, selamat siang, selamat datang di Virtual Health Talk Siloam Hospitals Manado, yang pada kesempatan ini kami dari Siloam Hospitals Manado menggandeng Dr. Jonathan Surento yang sering kami sebut dengan Dr. Jojo. Selamat siang Dr. Jojo. Selamat siang Ika. Dok, ini judulnya The Smart Isoman. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu dok, latar belakang di balik pengambilan judul ini, karena keren ini judulnya ini dok. Oke, terima kasih. Karena kan kita sama-sama tahu nih kasus COVID lagi meningkat, otomatis pasti akan banyak orang-orang yang perlu dirawat dan kapasitas rumah sakit semakin berkurang. Jadi otomatis ketika kita atau mungkin orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayang positif, kita harus berlapang dada untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, jadi kita rasa mungkin masih banyak kekhawatiran karena mungkin kita kurang tahu, kurang paham tentang apa sih yang harus dilakukan ketika kita isolasi mandiri. Makanya saya angkat judul ini supaya kita sama-sama bisa menjadi lebih mengerti, lebih paham tentang isolasi mandiri ini. Oke, siap. Terima kasih banyak dok. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja mendengarkan materi yang sudah disiapkan oleh Dr. Jojo. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya agar Bapak Ibu bisa mikrofonnya bisa di-mute sehingga tidak mengganggu kelancaran acara. Dan nanti selesai dokter membawakan materi, di sesi akhir kita akan buka dengan tanya jawab. Jika memang internetnya Bapak Ibu bagus, silahkan langsung di-on untuk mikrofonnya. Jika tidak, bisa juga menuliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Baik Bapak Ibu, saat ini kita langsung saja berikan kesempatan kepada Dr. Jojo untuk boleh membawakan materi yang sudah disediakan. Silakan dokter. Oke, sekali lagi terima kasih Wika. Selamat siang semuanya, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktunya, boleh sama-sama join. Kita mau sharing sama-sama, kita mau diskusi sama-sama tentang isolasi mandiri ini. Izin saya mau share screen ya. Apa kelihatan Ika ya? Bisa dok, tapi masih belum full. Udah ya. Oke, Bapak Ibu, ini judul yang saya ambil nih. Isoman, it's time to be a hero. Siapakah Isoman ini? Apakah ini superhero Marvel yang baru? Atau mungkin ini judul Avengers seterusnya? Atau mungkin ini seorang
maling jemuran. Bukan ya, Bapak Ibu, percayalah, ini gambar terbaik yang bisa saya dapat di internet untuk merepresentasikan ini, isoman ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada gambar Superman, Iron Man, Spider-Man. Ini saya silang bukan karena saya anti superhero, anti mereka, enggak, saya fans mereka. Cuman kenapa gambar ini saya ambil? Sama-sama kita tahu bahwa dunia Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kita sama-sama tahu sebetulnya Indonesia ini sedang butuh superhero. Tapi saat ini kita nggak lagi butuh Superman, kita nggak lagi butuh Iron Man, kita nggak lagi butuh Spider-Man, tapi yang kita butuhkan itu adalah Isoman. Atau kalau orang Indonesia namanya Isoman. Nah, apa sih sebetulnya Isoman ini? Isoman ini. Nah, Bapak Ibu, slide yang pertama saya mau kasih lihat gambar ini dulu. Ini adalah sebuah mural atau sebuah gambar, sebuah lukisan di kawasan Kalipasir di Jakarta Pusat. Ini seorang warga melukis di bambu dengan tulisan Indonesia bisa stop corona. Kenapa sih saya ngambil gambar ini, Bapak Ibu? Nah, saya yakin warga ini adalah warga biasa yang mungkin dia menjadi salah satu orang yang terdampak gara-gara COVID ini. Tapi ketika ditanya kenapa dia menggambar ini di bambu ini, dia bilang ini untuk memotivasi warga agar tetap semangat di tengah pandemi. Wow, ini saya rasa keren banget. Dia di tengah kesusahan, di tengah masalahnya, dia tetap ingin untuk memberikan semangat, memberikan dukungan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan inilah orang-orang yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Hal sederhana yang dia lakukan tapi sebetulnya bisa memberi semangat, bisa memberi hiburan di tengah masa-masa sukar saat ini. Nah, makanya saat ini kita nggak akan ngebahas tentang seram-seramnya COVID, kita nggak akan ngebahas tentang ngeri-ngerinya COVID, tapi di sini kita mau sharing tentang hal-hal sederhana, hal-hal positif dari seputaran COVID-19 ini. Nah, sebetulnya apa sih isoman itu? Isoman itu sebetulnya singkatan dari isolasi mandiri. Ini saya sudah katakan tadi, kita sama-sama tahu bahwa kasus COVID-19 itu lagi naik sekarang. Otomatis orang-orang yang perlu dirawat itu akan makin naik dan kapasitas rumah sakit itu akan turun. Jadi kita ataupun mungkin orang-orang sekitar yang kita sayang, orang-orang yang kita kenal, kita harus berlapang dada untuk tidak bisa dirawat dan memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, pasti kan otomatis berpikir ketika saya di rumah, saya nggak ada pengawasan medis, apakah itu aman, Dok? Itu pasti pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi apakah isolasi mandiri itu aman? Saya mau katakan ya, aman. Isolasi mandiri itu aman. Asalkan ada syaratnya nih. Pasti dong ada syaratnya. Atau kayak Bapak Ibu mungkin ada yang hobi sepak bola atau hobi memasak. Apakah itu aman? Jelas jawabannya aman. Tapi apakah bisa berbahaya? Tentu saja bisa berbahaya. Karena itu kita harus tahu syarat-syaratnya, kita harus tahu aturan-aturannya, dan kita harus tahu apa saja bahaya-bahayanya yang perlu kita waspadai. Nah, ini yang sama begitu juga sama dengan isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu sebetulnya aman, yang penting kita paham apa itu isolasi mandiri yang baik. Nah, yang pertama saya mau bahas itu, apa sih syarat seseorang itu bisa isolasi mandiri? Yang pertama, dia tidak ada gejala atau asimptomatik. Mungkin dulu Bapak Ibu sering kenal dengan istilah itu OTG, tapi sekarang istilahnya itu asimptomatik. Terus yang pertama, yang kedua adalah orang-orang meskipun dia ada gejala tapi gejalanya ringan. Yang ketiga itu lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik. Ini 3 syarat seseorang itu bisa untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, gejala ringan itu apa aja? Sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk, kelelahan ringan, tidak nafsu makan, kehilangan indera penciuman, atau mungkin sering disebut anosmia, kehilangan indera pengecapan, nyeri tulang, mual, muntah, diare, radang atau iritasi mata, kemerahan pada kulit, frekuensi pernafasan 12-20 kali per menit, saturasi oksigen lebih dari sama dengan 95%. Ini adalah gejala-gejala yang bisa diderita ketika orang terinfeksi COVID, dikatakan ringan. Ini gejala-gejalanya. Nah,
Terus apa aja nih yang harus kita siapkan ketika kita gejala ringan atau nggak ada gejala ketika kita isolasi mandiri? Nah, ini 3 hal dasar yang sebetulnya wajib kita punya. Yang pertama itu termometer, digunakan untuk mengukur suhu. Yang kedua oximeter atau yang pakai untuk mengukur saturasi oksigen atau kadar oksigen kita di darah, dan obat-obatan. Nanti kita akan bahas obat-obatan apa aja. Dan pasti timbul pertanyaan sekarang, gimana kalau kita nggak punya ini, Dok? Karena sekarang susah mau didapetin nih termometer sama oximeter. Sebetulnya tapi andai pun mungkin tidak dapat atau kita tidak bisa beli, kita berhalangan, bagaimana? Nanti kita akan share juga tips-tipsnya bagaimana kalau kita nggak punya alat ini. Tapi sebetulnya ini adalah hal-hal yang wajib kita punya ya, ketika isolasi mandiri di rumah. Nah, obat-obatan apa aja sih? Bapak Ibu, kita nggak perlu punya obat banyak banget juga. Ini yang direkomendasikan oleh dokter-dokter penyakit dalam, itu obat-obat yang kita boleh sediakan di rumah. Itu yang pertama, paracetamol. Itu kita punya paracetamol itu tujuannya ketika kita demam dan nyeri. Karena paracetamol itu adalah obat demam dan obat nyeri. Karena ini adalah gejala paling umum, paling sering ditemukan pada seseorang yang kena COVID, yaitu demam dan merasa sakit-sakit badan, sakit-sakit tulang. Itu bisa dikonsumsi paracetamol sehari 3 kali. Biasanya dosisnya itu 1 tablet itu 500 mg. Bagi orang-orang yang berat badannya lebih dari 50 kg, itu bisa diberikan lagi dengan jarak waktu 4 jam. Jadi kan kalau 3 kali 500 ml itu tiap 8 jam pemberiannya. Tapi kalau untuk orang-orang di atas 50 kilo, itu boleh diberikan selama 4 jam. Jadi maksimum itu bisa sampai 6 tablet sehari, bahkan maksimumnya itu 8 tablet sebenarnya. Tapi baiknya digunakan seoptimalnya aja sehari 3 kali. Dan kita boleh sediakan minum konsumsi vitamin C di rumah. Rekomendasinya itu yang dosis paling gampang didapat mungkin yang 500 mg sehari 3 kali. Bisa juga ditambah dengan vitamin D, atau mungkin sering dapat itu vitamin D3, dosisnya itu 400 sampai 1000 unit per hari. Itu sehari sekali minum. Atau supaya lebih gampang lagi, Bapak Ibu bisa pilih aja multivitamin yang di dalamnya itu udah ada kandungan vitamin A, B, C, D, bahkan zinc. Biasanya yang lebih sering kita dapat. Itu boleh. Dan kalau ada yang tanya, dosisnya gimana, Dok? Tiap vitamin itu punya aturan pakai masing-masing. Supaya gampang ikuti aja aturan pakai. Atau kalau misalnya pengen menyesuaikan dengan dosis, ikutin aja dosis dari vitamin C-nya. Jadi sehari itu bisa 1000 sampai 1500. Dan untuk obat-obatan lainnya itu perlu rekomendasi dokter. Nah, yang paling sering sekarang orang buru itu azithromycin. Nah, saya mau sharing sedikit tentang azithromycin. Azithromycin itu Bapak Ibu bukan obat COVID. Azithromycin itu sebetulnya antibiotik untuk bakteri yang memang sering digunakan pada COVID bila ada bukti memang orang tersebut itu juga terinfeksi sama bakteri. Jadi kalau misalnya tidak ada bukti terinfeksi bakteri, itu tidak perlu diberikan azithromycin. Memang di protokol sebelumnya yang terakhir tahun lalu keluar itu azithromycin diberikan untuk orang-orang dengan gejala ringan dan sedang. Tapi yang saya baca rekomendasi yang baru keluar 2 hari lalu itu azithromycin tidak diberikan untuk yang gejala ringan dan sedang. Harus ada pertimbangan dari dokter bahwa memang ada bukti infeksi dari bakteri. Jadi azithromycin itu tidak harus diminum. Dan apalagi kayak hidroksikloroquine, ada yang sekarang lagi ivermectin, ini yang obat cacing. Jurnal terakhir yang keluar itu ivermectin belum mendapat tempat untuk pengobatan COVID. Jadi belum terbukti untuk menyembuhkan atau mengurangi gejala. Jadi sangat sayang kalau kita minum obat sembarangan, Bapak Ibu, nggak usah. Saya nggak akan ngomongin efek jangka panjangnya ginjal apa segala macam, enggak. Cuman obat yang terlalu berlebihan yang kita konsumsi sembarangan itu rata-rata akan meningkatkan asam lambung yang akan bikin kondisi namanya itu dispepsia, atau mungkin yang biasa kita kenal sehari-hari itu masuk angin. Nah, justru ketika kita ibu-ibu minum obat sembarangan, akhirnya malah rasa nggak enak badannya, itu akan memperburuk perasaan ibu-ibu. Yang tadinya sebetulnya itu COVID, sebetulnya gejalanya cuma ringan, ditambah gara-gara asam lambung naik, akan lebih nggak nyaman. Jadi, sekali lagi saya bilang, obat-obatan selain ini,
itu memerlukan rekomendasi dokter. Dan bagaimana kayak, aduh sekarang susah dok mau cari dokter, saya takut mau keluar rumah. Nah sekarang itu udah canggih Bapak Ibu. Kita bisa chatting online sama dokter, kita bisa teleconference, bisa kayak sekarang gitu tatap muka secara virtual. Kalau di Siloam itu kita bisa melewat aplikasi Aidu. Itu bisa dipilih, kita bisa pilih berkonsultasi langsung dokter spesialis. Jadi ketika ada obat-obatan lain di luar ini yang ingin Bapak Ibu tanyakan, itu silakan ditanyakan melalui dokter. Nah, itu untuk obat-obatan. Nah, sekarang protokol untuk orang-orang yang sedang isolasi mandiri apa aja? Yang pertama jelas kita harus tetap di rumah. Kita hanya boleh keluar rumah bila hanya untuk keperluan medis. Bila kita ingin berobat atau misalnya ingin kontrol swab segala macam ketika selesai isolasi. Di luar itu please jangan di luar rumah. Dan please untuk Bapak Ibu, ketika ada orang kenalannya sedang positif, sedang isolasi terus dia keluar rumah, silakan ditegur. Meskipun dia mau pakai masker, pakai face shield segala macam, tetap dia punya risiko untuk menyebarkan dan menularkan sakitnya itu. Jadi yang pertama paling penting harus tetap di rumah. Dan jangan pernah lupa untuk cuci tangan, karena kita tahu cuci tangan itu hal paling penting. Karena salah satu penyebaran COVID itu lewat sentuhan-sentuhan, jadi kita harus mulai cuci tangan. Selalu gunakan masker meskipun di rumah. Kenapa sih harus menggunakan masker? Kan kita sendiri misalnya dalam kamar. Nah, kadang Bapak Ibu, seorang yang sedang isolasi mandiri itu terpaksa harus keluar kamar. Misalnya contoh sederhananya itu, di kamarnya itu nggak ada kamar mandi, dia harus keluar kamar mandi. Dan ketika dia keluar itu kan ada resiko dia akan menyebarkan droplet-dropletnya gitu, bisa menginfeksi. Jadi lebih baik ketika ada seseorang isolasi mandiri di rumah, baik yang sedang terinfeksi maupun keluarganya itu tetap gunakan masker medis. Bukan masker kain, tapi harus masker medis. Begitu juga harus menaati etika batuk. Etika batuk kita akan bahas nanti selanjutnya. Dan juga tetap jaga jarak. Meskipun sudah pakai masker, sudah pakai face shield, tetap harus jaga jarak. Ini protokol-protokol. Yang berikutnya apalagi? Nah ini tentang cuci tangan. Ini adalah cara terbaik cuci tangan Bapak Ibu. Kami dokter, tenaga medis nggak akan pernah bosan buat ingatin Bapak Ibu tentang cara cuci tangan yang baik, yaitu cuci tangan 6 langkah. Kenapa sih harus 6 langkah ini? Bapak Ibu bisa lihat ini, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan saling mengunci, ibu jari, dan ujung-ujung kuku. Kenapa sih harus pakai gerakan ini? Karena ini udah dari hasil penelitian bahwa ketika kita cuci tangan 6 langkah, maka setiap senti dari telapak tangan kita itu akan terkena sabun, akan bersih. Jadi ini cara terbaik dan jangan pernah bosan untuk selalu cuci tangan 6 langkah. Nah, ini etika batuk. Nah, bagaimana sih ketika kita batuk yang baik yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita menutup mulut dan hidung dengan tisu. Baik batuk maupun bersin itu harus, karena kita tahu sama-sama penularan COVID itu kan lewat droplet yang keluar dari saluran pernapasan kita. Jadi ketika kita batuk atau bersin, tutup dengan tisu. Apakah ketika kita pakai masker tetap harus melakukan etika batuk? Yes, tetap kita harus lakukan etika batuk. Karena meskipun kita pakai masker, tapi ada kemungkinan ada droplet yang akan menembus filtrasi dari masker. Jadi tetap harus tutup dengan tisu. Dan ketika misalnya kita kepepet nih, udah pengen batuk, udah pengen bersin, nggak ada tisu gimana? Nah, kita bisa gunakan tutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam. Jadi pakai bagian sini. Jadi ketika batuk begini, begitu. Itu yang kita bisa lakukan agar dropletnya itu tidak menyebar kemana-mana. Ini kita harus biasakan. Baik meskipun ketika kita tidak sedang sementara sakit COVID, tapi biasakan untuk selalu melakukan etika batuk. Nah, apalagi ini yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan ketika orang sedang isolasi mandiri, dia harus periksa suhu tubuhnya itu pagi dan sore. Harus periksa juga saturasi oksigennya, kadar oksigennya itu pagi dan sore. Harus berikan makanan bergizi. Dan ini yang keempat ini, pantau laju pernapasan. Nah, ini cara yang bisa kita pakai untuk mengukur sesak yang mungkin sedikit bisa membantu menggantikan fungsi dari saturasi. Memang tidak bisa menggantikan sebetulnya, tapi bisa sedikit membantu untuk penilaian subjektif. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah happy hypoxia. Itu keadaan yang sangat berbahaya pada COVID. Jadi
orang tersebut itu tidak merasakan sesak nafas, tapi sebetulnya tubuhnya itu kekurangan oksigen. Nah, salah satu yang mekanisme tubuh yang tubuh lakukan ketika dia dalam keadaan kekurangan oksigen, maka dia berusaha untuk hirup lebih banyak oksigen yang akan terlihat dari laju pernapasannya meningkat. Jadi tadi normalnya itu seorang akan bernafas 12 sampai itu dengan oksigen. Dan bahayanya kalau misalnya seseorang itu sudah bernafas lebih dari 30 kali per menit, itu tanda awas sebetulnya. Maka tubuh itu dalam keadaan kekurangan oksigen berat. Nah, ini bisa kita pakai ketika kita tidak punya alat saturasi oksigen itu. Jadi kita bisa pantau diri kita atau mungkin orang-orang sekitar kita tentang isolasi. Kalau lihat, kenapa nih orang napasnya kok makin cepat ya? Nah, itu tanda-tanda awas yang perlu kita waspadai. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang tanda-tanda awas. Nah, kegiatan harian apa aja nih yang harus dilakukan ketika kita sedang isoman, ketika kita isolasi mandiri? Yang pertama, buka jendela kamar untuk cahaya matahari masuk dan sirkulasi udara. Berjemur matahari sehari itu sekitar 10-15 menit. Cuci tangan, jangan pernah bosan untuk cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer. Olahraga rutin 3-5 kali seminggu selama 30 menit. Makanan bergizi sehari 3 kali yang terpisah dengan keluarga. Jadi kalau untuk orang sedang isolasi mandiri, makannya itu sendiri aja dulu di kamar. Terpisah, alat-alatnya juga dipisah dengan keluarga lain. Nah, pisahkan cucian kotor dengan pakaian kotor keluarga lainnya. Jadi Bapak Ibu, pakaian kotor itu nggak perlu dibuang Bapak Ibu. Saya pernah ada yang cerita sama saya, pasien, dok, waktu suami saya positif, dia isolasi di kamar, semua bajunya keluar pakai, saya buang dok, langsung dok. Sayang banget bajunya dibuang. Nggak perlu sebetulnya. Jadi bajunya itu silakan dicuci aja, cuman cucinya itu dipisah dengan baju keluarga yang lain. Jadi Bapak Ibu, COVID ini adalah SARS-CoV-2, virus COVID ini itu tubuhnya itu terbuat dari lipid atau lemak. Jadi sebetulnya sangat gampang hancur dengan sabun. Ibaratnya kayak piring kotor berlemak, habis makan nasi padang, itu kan cuma pakai sabun colek aja bisa hilang lemaknya. Begitu juga sabun colek itu juga bisa ngebunuh virus COVID, bisa menghancurkan jadi virus COVID. Jadi pakaian-pakaian kotornya itu langsung direndam di air sabun. Bahkan rekomendasi sekarang sih sebetulnya dengan air hangat. Jadi air hangat dengan air sabun langsung rendam aja, biarin dulu dan cuci. Jadi baik dia cuci sendiri, tapi andaikan memang harus anggota keluarga yang cucikan, berarti anggota keluarga tersebut harus pakai masker dan menggunakan sarung tangan. Ketika selesai mencuci, jangan lupa untuk mencuci tangan kembali. Itu untuk mencuci baju. Jadi nggak usah dibuang, sayang banget bajunya. Nah, terus harus membersihkan kamar setiap hari, gunakan APD, alat pelindung diri, minimal masker, cuci alat makan sendiri setelah digunakan. Begitu juga ada yang bilang sama saya pakai sendok plastik, piring plastik, gelas plastik, langsung dibuang. Nggak perlu begitu. Silakan dicuci aja, virusnya itu pasti mati kok. Periksa suhu dan saturasi seperti tadi dibilang, dan tidur di kamar pribadi yang terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan ya. Nah, disinfeksi ruangan. Nah, ini penting Bapak Ibu dilakukan, terutama perlu dilakukan terutama ketika ada seseorang itu sedang terinfeksi COVID, sedang isolasi mandiri. Nah, ini adalah bagian-bagian ruangan yang sering disentuh. Itu gagang pintu, keran, toilet, wastafel, saklar, meja, kursi. Kayak saya bilang tadi, yang mungkin ketika ada isolasi mandiri di kamarnya itu nggak ada kamar mandi, dia harus keluar kamar, otomatis kan dia akan menyentuh nih. Nah, ini titik-titik yang harus sering dilakukan disinfeksi, harus sering dibersihkan. Nah, dibersihkan itu pakai apa? Itu bisa dengan air dan campuran sabun biasa atau deterjen, dan bisa juga dengan cairan disinfeksi khusus. Nah, sekarang nih, apa sih yang harus kita waspadai ketika kita isolasi mandiri? Ketika kita ada tanda-tanda gejala-gejala ini bersamaan nih, ada demam, batuk, sesak nafas, dan nafas cepat. Jadi dalam 1 menit itu nafasnya sampai 30 kali bahkan lebih. Atau ketika kita ukur pakai alat ukur saturasi, kadar oksigennya itu kurang dari 93%. Nah, ini tanda-tanda seorang itu kena pneumonia berat. Nah, ini ketika ada tanda-tanda ini, inilah saat kita harus berobat ke rumah sakit.
langsung pergi ke IGD, rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID. Ini yang harus cepat dapat penanganan. Nah, terus untuk anak-anak bagaimana? Nah, ini tanda-tanda awas untuk anak-anak. Ketika anaknya banyak tidur, anaknya itu sering tidur-tidur terus, atau napasnya cepat, ada cekungan di dadanya, atau hidungnya kembang kempis, mungkin orang Manado bilang dia hidung bercubi-cubi. Pada anak-anak ini adalah tanda-tanda bahwa dia sesak. Karena anak-anak bukan bayi itu kan dia nggak bisa bilang tuh dia sesak. Nah, ketika hidungnya kembang kempis atau dadanya cekung, itu tanda anak tersebut sedang sesak. Atau ketika kita punya kadar saturasi, kita ukur itu kadar oksigennya kurang dari 95. Atau demam yang berkepanjangan lebih dari seminggu masih terus demam tinggi sampai kejang, atau anaknya udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, matanya cekung, buang air kecilnya berkurang, terjadi penurunan kesadaran. Ini tanda-tanda awas ketika anak-anak sedang terinfeksi COVID yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ngomongin tentang isolasi mandiri pada anak-anak nih, isoman junior, apa sih perlakuannya? Apakah beda anak-anak sama dewasa protokolnya? Rata-rata sama. Semua yang dilakukan tadi pada orang dewasa itu juga dilakukan pada anak-anak, cuma ada tambahan. Ini saya dapat dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terakhir saya baca itu 28 Juni 2021. Nah ini, orang tua dapat tetap mengasuh anak yang positif. Itu kan jelas, nggak mungkin, mereka kan belum bisa untuk ngurus semuanya sendiri, otomatis butuh pengasuh, butuh orang tua, jadi tetap boleh. Ini sebetulnya sama juga perlakuannya ketika untuk orang-orang yang lansia, berkebutuhan khusus, yang butuh bantuan, pengasuh tetap bisa mengasuh. Dan orang tua atau pengasuh disarankan adalah orang-orang yang punya resiko rendah terhadap gejala berat COVID. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita kontak sama mereka itu kita bisa tertular COVID. Makanya dicari yang resikonya itu rendah, seandainya pun dia misalnya amit-amit, nggak minta-minta, kena juga. Nah misalnya nih papanya misalnya ada komorbid, ada darah tinggi, mamanya sehat-sehat, ya udah mamanya aja. Atau sebaliknya juga, mamanya misalnya ada gula, papanya itu sehat-sehat, ya papanya dulu yang merawat. Dan pilih satu pengasuh aja, jangan ganti-gantian. Jadi kalau misalnya papanya yang dipilih, biarlah papanya terus yang merawat dia. Atau mungkin papa mamanya udah tua, ada komorbid, dia punya kakak, ayo kakak-kakak, saatnya kamu jadi pahlawan buat adik-adik kamu. Ayo, kamu yang harus jaga adik-adik. Dan mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, tapi kita yakin rasa sayang dan rasa cinta itu pasti lebih besar daripada rasa ketakutan kita. Dan Tuhan itu pasti akan jaga kok. Nah, terus ketika ada anggota keluarga yang positif, ya dia boleh diisolasi bersama sama-sama, itu silakan. Terus, nah ini penting juga nih, jika ada orang tua dan anak beda status COVID, disarankan ketika tidur itu jaraknya 2 meter kasurnya. Maksudnya apa sih beda status COVID? Nah itu misalnya anaknya itu asimptomatik, nggak ada gejala, terus orang tuanya ada gejala ringan. Nah itu disarankan ketika tidur itu dipisahkan 2 meter. Nah kenapa maksudnya saat tidur? Karena ini juga info yang harus dibagikan, anak-anak tidak boleh memakai masker ketika tidur. Dan bahkan ketika mereka bangun juga mereka akan sulit sebetulnya. Nah kenapa sih kalau misalnya beda status begini dijauhkan? Nah ini kan diambil contoh juga itu ketika di Jawa sekarang ini kan lagi banyak nih varian-variannya. Nah ditakutkan misalnya orang tua dan anaknya itu terinfeksi dari varian yang berbeda. Tapi itu sangat jarang. Rata-rata itu satu keluarga itu berasal dari klaster yang sama dengan sumber infeksi yang sama. Cuma rekomendasinya begini tetap. Dan yang terpenting, berikan dukungan psikologis pada anak. Kalau orang tuanya panik, orang tuanya takut, apalagi anaknya. Mereka nggak ngerti. Jadi ayo kita beri mereka ketenangan, kita kasih mereka pemahaman, ajarin mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka sampaikan ke orang tua, dan tenangkan mereka, berikan dukungan buat mereka. Nah, terakhir, sampai kapan kita harus isolasi mandiri? Rekomendasinya nggak pernah berubah dari tahun lalu. Kalau tidak ada gejala atau asimptomatik, itu isolasi 10 hari sejak terkonfirmasi positif. Jadi misalnya tanggal 1 dia dinyatakan positif COVID, maka 10 hari isolasi, tanggal 11 selesailah dia isolasi. Atau misalnya dia ada gejala ringan nih, misalnya pilek, dia harus isolasi 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi misalnya dari tanggal 1 dia terinfeksi, terus tiba-tiba dia ada pilek, lalu tanggal 11 dia tidak ada pilek lagi, tambahin lagi 3 hari. Berarti kan 12, 13, 14, tanggal 15 dia boleh beraktivitas seperti biasa lagi.
Kalau sampai tanggal 14 pileknya masih ada, berarti tetap masih harus isolasi. Sampai gejalanya udah nggak ada, baru tambah 3 hari bebas gejala. Nah itu slide terakhir saya dan saya tutup dengan sebuah quotes dari Isoman nih. Dalam menghadapi situasi sulit, ambillah bagian sebagai orang yang menyuarakan pengharapan. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, dunia sekarang sedang sulit, tapi ya sudah, kita nggak usah jadi orang-orang yang tambah mempersulit, tambah bikin repot segala macam, apalagi menyebarkan hoax segala macam. Tapi lah jadi orang-orang yang bisa jadi penolong buat orang-orang sekitar kita. Begitu juga ketika Bapak Ibu ikut webinar ini, kita bisa menyampaikan pesan-pesan ke orang-orang sekitar kita, kita bisa membantu orang-orang sekitar kita, dan jadilah orang-orang yang bisa jadi harapan buat orang lain. Oke, terima kasih. Sekian Ibu Ika. Baik, terima kasih dokter untuk materinya. Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang ingin bertanya kepada Dokter Jonathan mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Bisa langsung mikrofonnya bisa langsung di unmute, atau bisa juga menuliskan di fitur chat yang tersedia. Kalau saya lihat di chat sepertinya belum ada ya. Mungkin pertanyaan dari saya dulu, Dok. Kalau misalnya perlu tidak sih untuk alat-alat makannya itu disiram sama air panas dulu sebelum dicuci? Oke, terima kasih Bu Ika. Nah, memang rekomendasi terakhir itu dari CDC juga bilang alat makan dan baju itu lebih bagus dicuci dengan sabun dan air hangat. Itu sih rekomendasi sekarang sebetulnya. Begitu. Jadi berarti air hangat yang bukan paling air mendidih ya? Kata-katanya itu sih air hangat. Memang sih saya nggak baca suhunya berapa, cuman air hangat sih. Jadi yang paling penting itu jangan dibiarin. Banyak yang dibiarin itu pakaian kotor maupun makanannya itu cuma dibiarin diletak begitu aja. Biarpun mungkin terpisah gitu, tapi enggak. Lebih bagus ketika selesai langsung rendam di air sabun dan air hangat untuk mencegah penyebaran. Itu yang terpenting. Oke, baik Dok, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu terkait isoman. Sebenarnya ini banyak yang belum terlalu mengerti bagaimana isoman yang baik ya Dok, yang smart ya. Jadi kayak masih kalau kayak kita orang awam masih stupid ini tentang isoman. Jadi memang butuh Halo, selamat siang. edukasi. Iya, silahkan Ibu. Iya, mohon maaf saya boleh matikan kamera ya dokter. Iya, Ibu Karena jaringannya Debbie. kurang baik. Ibu Debbie ya, silakan. Ya, betul. Iya, halo selamat siang Dokter Jonathan. Selamat siang. Iya, kami sekeluarga baru bulan lalu habis isoman dengan anak 3. Puji Tuhan hari ini sudah batuknya sudah hilang hampir sebulan, Dok. Tetapi ada yang anak cewek saya ini dia masih batuk. Itu cara penyembuhannya gimana ya, Dok ya? Habis isoman. Untuk batuknya supaya clear gitu. Kita juga kan semua sudah clear. Hanya dia aja yang belum. Jadi kayak batuk ini jadi setelah kena sakit itu sepertinya seperti kayak alergi gitu. Jadi kalau kena dingin sedikit kita batuk. Jadi selama ini selesai isoman saya selalu usahakan untuk kita semua itu panas gitu. Jadi AC dimatikan, kemudian minum air hangat dan lain-lain pokoknya begitu. Cuman hanya ini anak cewek saya aja yang belum selesai batuknya. Karena mungkin belum sebulan kali ya, Dok, ya, atau bagaimana? Mohon sarannya, Dok. Terima kasih. Baik, silakan dokter bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Bu Debbie untuk pertanyaannya. Nah, ngomongin tentang batuk, sebetulnya bukan untuk kasus COVID,
batuk pada anak itu biasanya akan menetap 2 minggu setelah infeksinya atau sumbernya itu teratasi. Contoh misalnya dia amandel, jadi ketika amandelnya pun sudah sembuh, selesai pengobatan, batuknya itu biasa bertahan sampai 2 minggu. Itu fisiologis hal wajar yang terjadi pada anak sebetulnya. Dan bisa sampai bertahan sampai 1 bulan. Jadi sebetulnya itu bukan gara-gara COVID, Bu. Anak-anak memang sering begitu. Dan kalau misalnya ngomongin pada ngomongin COVID, memang ada beberapa orang yang batuk biasanya kering ya batuknya ya. Batuk kering sama Iya, anosmia Dok. atau enggak? Iya, biasanya kering batuknya. Batuk kering sama hilang penciuman, hilang pengecapan itu memang biasanya bisa panjang, Bu. Bisa panjang, tapi itu tidak berbahaya dan dia akan sembuh sendiri sebetulnya. Sebetulnya akan sembuh sendiri, dan kalau misalnya untuk obat, saya sih kurang tahu anak ibu umur berapa. Sebetulnya pilihan obat untuk anak-anak, obat batuknya itu biasanya dipakai salbutamol. Mungkin orang-orang itu sering dengar itu obat asma, tapi masalah batuk sama sesak pada anak itu reseptornya sama. Jadi biasanya lebih dipilih obatnya itu. Cuman saran saya lebih bagus dikonsultasikan juga dulu ke dokter anak untuk pengobatannya. Cuman kalau untuk bahaya atau enggak itu enggak bahaya. Karena batuk bukan COVID juga memang kadang pada anak itu lebih lama baiknya. Gitu. Ya, baik, Dok. Terima kasih. Tadi apa isoltama ya, Dok ya? Salbutamol, Bu. Tapi itu harus dari Salbutamol. resep. Untuk dosisnya itu kan Dokter. disesuaikan dengan berat badan. Jadi lebih bagus berobat dulu, dikontrol dulu, Bu, supaya disesuaikan dosisnya. Oh iya, oke. Baik, Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Debbie untuk pertanyaannya. Sekarang kita sudah ada pertanyaan ini dok yang menunggu di kolom chat. Ada dari Ibu Ruth Susilowati. Bagaimana dengan virus varian Delta? Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Itu pertanyaan yang menegangkan ya. Jadi gini, jadi gini memang varian yang sering banyak disebut ya Bu. Cuman yang saya mau sharing sedikit untuk varian COVID, ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengerikan, mengagetkan, yang aneh, enggak. Karena virus coronavirus ini memang sebetulnya virus yang bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Ketika dia menggandakan diri, ketika dia memperbanyak diri, dia sering salah mengopi. Jadi mestinya kayak saya nih, saya mau bikin kembaran saya jadi sama persis, tapi karena kebodohan dari virus coronavirus ini, dia sering bentuk kopian itu yang berbeda dari asalnya. Nah, karena itulah kenapa coronavirus itu banyak varian-variannya. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang aneh sebetulnya. Jadi SARS-CoV-2 itu memang sering, dan variannya itu sangat banyak sebetulnya. Alpha, beta, segala macam sampai kappa itu banyak sekali. Cuman yang lagi tren ini kan delta. Gara-gara delta itu dikatakan memang punya tingkat virulensi itu 1000 kali daripada alfa. Jadi lebih penularannya lebih tinggi dan lebih bisa untuk meningkatkan menyebabkan gejala berat. Jadi kalau misalnya yang dijelaskannya itu tentang apa, mungkin sederhananya begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang aneh, enggak Bu sebetulnya. Dan cara pencegahannya itu tetap sama. Cuman mungkin yang terakhir yang diwaspadai itu saat penggunaan masker. Gara-gara kan tingkat penularannya lebih besar, jadi kewaspadaan diri mungkin kita lebih tingkatkan. Yang bisa kita lakukan itu, rekomendasi yang sekarang kan pakai maskernya itu diminta untuk dilapis ya. Untuk lapis masker medis sama masker kain, mungkin itu sih. Yang lainnya jaga jarak, jaraknya tetap sama, nggak berubah, entah delta jadi 3 meter, 4 meter, enggak tuh, tetap sama jarak. Rekomendasinya seperti biasa, cuci tangan pakai sabun, pakai desinfektan biasa, itu sama kok semuanya. Cuman memang lebih menularkan dan lebih bisa bikin berat, tapi untuk pencegahannya nggak berbeda dari varian-varian lainnya, Bu. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih jawabannya dok. Bagaimana Ibu Ruth? Mungkin masih ada pertanyaan lanjutan atau sudah oke?
Oh, sudah. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Baik. Sekarang kita akan lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Jendri Kantohe. Apakah ketika kita terpapar COVID positif, terus isolasi selama 10 hari di rumah sakit, terus tidak ada gejala, dan kita diizinkan pulang, apakah kita sudah sembuh atau gimana dok? Soalnya banyak masyarakat yang bertanya, soalnya kita masih positif, tapi sudah diizinkan pulang dari pihak rumah sakit. Nah, ini bagaimana, dok? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Terima kasih Pak Jendri. Jadi, ini udah banyak sebetulnya pakar lain yang kasih tahu. Jadi, PCR itu sebetulnya digunakan untuk diagnostik sebetulnya. Jadi, kita untuk periksa PCR itu untuk tahu bahwa kita memang positif terkena COVID. Nah, memang dari hasil survei penelitian segala macam, kalau yang membutuhkan swab ulang dan harus sampai negatif itu hanya gejala berat. Kalau untuk gejala ringan sedang itu bahkan tidak apa-apa, tidak perlu dilakukan PCR lagi. Jadi ketika 10 hari, kalau misalnya yang tidak ada gejala itu, ketika dia pertama kali positif sampai hari selesai 10 hari isolasi, atau yang ketika dia ada gejala, dia harus 3 hari bebas gejala, itu sudah pasti tidak akan menularkan lagi. Itu udah ada hasil penelitiannya, Pak. Jadi itu juga sering banyak pasien-pasien atau teman-teman saya yang nanya saya, aduh saya masih positif nih, gimana Jo? Saya bilang, yuk kalau misalnya takut saya berani ketemu dia, ngobrol sama dia dengan santainya, saya berani buktikan bahwa memang udah ada penelitian itu tidak akan menularkan. Karena sering banyak memang Pak, orang yang saya kenal aja itu paling lama pernah 28 hari dia positif terus PCR-nya. Tapi itu setelah hasil penelitian untuk orang-orang yang kenapa masih positif setelah sekian lama, itu bukan virusnya yang terdeteksi, tapi komponen virusnya. Jadi contohnya misalnya masih ada sisa-sisa tangannya, sisa-sisa kakinya, dari ini SARS-CoV-2 ini, dari COVID ini, itu hanya sisa-sisa badannya, atau mungkin komponen-komponen dari proteinnya, komponen-komponen badannya yang masih terdeteksi saat pemeriksaan PCR. Tapi meskipun itu masih terdeteksi, ketika sudah lewat 10 hari itu, atau 10 hari plus 3 hari bebas gejala, itu sudah tidak menularkan. Itu saya berani jamin, Pak. Begitu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi tetap patokannya itu dari hasil pertama kali positif atau pertama kali timbul gejala. Itu yang jadi patokan. Bukan hasil PCR untuk penyembuhan. Kecuali yang gejala berat ya. Kalau yang gejala berat memang kita butuhin buat harus negatif dulu. Itu pun bukannya untuk kesembuhan yang menularkan sebetulnya, untuk mau lihat tingkat virulensinya sebetulnya. Begitu, Pak. Jadi kalau Bapak udah lewat 10 hari, kenapa bisa dikeluarkan meskipun masih positif, itu nggak masalah. Saya berani jamin itu sudah tidak menularkan. Aman. Mungkin gitu Ibu Ika ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini juga Ibu Rini Sumera, ini ada angkat tangan, tapi sebentar ya, Bu. Kita baca pertanyaan dari Ibu Nani Jakarta dulu. Selamat siang, dokter. Saya mau tanya, 2 minggu lalu saya terpapar COVID, tapi sekarang sih sudah sembuh. Sudah periksa antigen negatif. Yang saya tanyakan, apakah masih perlu minum vitamin? Kalau perlu minum vitamin apa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi kan ini ketika Ibu sudah sembuh itu dianggap Ibu sudah sehat. Nah, itu jadi sebetulnya sama aja pertanyaan kayak kita nih orang sehat begini, sebetulnya kita perlu nggak vitamin? Sebetulnya Tuhan itu adil, Bu. Dari makanan, buah-buahan, sayur-sayuran yang apa yang kita makan itu sebetulnya sudah memenuhi kebutuhan minimum dari vitamin yang dibutuhkan tubuh. Jadi sebetulnya nggak minum juga nggak apa-apa. Tapi andai pun kalau misalnya Ibu ngerasa, aduh saya kurang makan sayur dok, saya kurang makan buah, kalau misalnya pengen minum juga silakan. Yang penting dosisnya sesuai dengan rekomendasi, tidak berlebihan. Kalau mau ditanya vitamin-vitamin apa nih yang tetap harus diminum, vitamin apa aja boleh sebetulnya. Makanya daripada kita pusing mikirin vitamin apa aja, beli aja multivitamin yang kandungannya itu biasanya udah lengkap. Tidak wajib, tapi kalaupun mau diminum silakan. Yang penting dosisnya tidak melebihi dari anjuran. Begitu, Ika.
Baik, terima kasih dokter. Sekarang kita lanjut, kita kasih kesempatan ke Ibu Rini Sumerah ini yang angkat tangan. Silakan Ibu Rini. Ya, selamat sore. Selamat sore. Saya dengan Ibu Rini. Saat ini saya ingin bertanya, kebetulan saya juga saat ini sementara isolasi mandiri. Saya ingin bertanya, Dok, kalau sekarang kan kebanyakan pasien yang terkena COVID ataupun yang belum terkena COVID, mereka melakukan terapi-terapi di rumah seperti memberikan uapan panas dengan jahe, air mendidih pakai jahe, minyak kayu putih, seperti itu, Dok. Kalau menurut dari ilmu kedokteran bagaimana ya, Dok? Apakah itu bisa dilakukan atau bagaimana, Dok? Supaya kami yang isolasi di rumah pun karena banyak masukan-masukan dari para orang-orang di luar sana untuk melakukan hal-hal yang demikian, Dok. Dan yang kedua, Dok, pertanyaan saya, karena seperti yang kami alami, kebanyakan yang menderita COVID itu hidungnya tersumbat, Dok. Meskipun sudah minum obat, kadang beberapa setengah jam atau beberapa jam kemudian dia hidung tersumbat. Apa-apa saja yang bisa kami lakukan, Dok? Atau ada tips atau cara yang bisa kami lakukan di rumah agar, karena ada beberapa orang yang saya dengar sampai mereka susah untuk bernafas di rumah. Bukan mereka sesak nafas karena memang mau nafas dari mulut tidak bisa, dari hidung pun agak susah. Jadi apakah ada tips-tips yang bisa kami lakukan di rumah agar kami boleh membantu pola nafas kami untuk menjadi lebih baik? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Ibu Rini. Silakan dijawab, dokter. Baik, makasih Bu Rini. Untuk yang pertama, untuk yang uap, itu sebetulnya kan bisa dikatakan itu tradisional. Nah, itu untuk masalah pengobatan tradisional, kami dari medis tidak pernah mengatakan itu salah sebetulnya. Tapi kami juga tidak bisa merekomendasikan karena belum ada hasil penelitiannya. Karena memang bukan masalah Dok, maaf, agak nging. Oh. Sudah. Sorry. Oke. Nah, jadi kalau untuk pengobatan tradisional begitu, Bu. Jadi saya nggak akan bilang itu salah kalau untuk pengobatan tradisional, tapi ya saya tidak bisa merekomendasikan karena itu belum ada hasil penelitiannya kalau untuk tradisional. Karena tradisional itu kan biasanya itu dari itu kan dari hasil pengalaman. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak memberikan rekomendasi. Jadi saya tidak akan menyarankan itu kalau untuk uap-uapan menggunakan jahe atau menggunakan minyak kayu putih, enggak. Terus kalau misalnya tentang hidung tersumbat, saya dengar juga sih bunyi nyium-nyium, tapi di sekitar saya nggak ada HP sih Ika ini. Iya. Di sekitar saya nggak ada Sudah. HP sih ini. Ini sudah. Ya? Oke. Nah, untuk hidung tersumbat ya Bu Rin ya. Nah, yang perlu kita sama-sama tahu, hidung tersumbat itu belum tentu karena ingus ya. Bisa hidung tersumbat itu karena ingus, bisa. Nah, makanya kadang kita berusaha keluarin. Tapi kadang hidung tersumbat itu paling sering sebetulnya gara-gara ada konka yang membesar. Apa itu konka? Konka itu kayak ada biji begitu di hidung kita begitu. Itu yang bengkak. Nah, justru kalau itu bengkak, itu kan karena reaksi inflamasi, reaksi radang. Justru ketika kita paksa-paksain ingus kita keluar, itu akan makin bengkak. Jadi kalau Bapak Ibu pasti pernah mengalami sensasi ketika pilek nih, ketika kita paksa keluarin ingus, keluar, tapi abis itu akan lebih mampet. Itu gara-gara kita ngerangsang konkanya itu malah justru lebih besar. Jadi sebetulnya kalau misalnya memang kalau misalnya ada ingus, ada lendir sih ya kita keluarin ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ingus, gara-gara konka itu, obatnya itu sebetulnya antihistamin yang paling gampang Bu. Atau misalnya sering dengar itu obat anti alergi. Itu bisa dipakai sebetulnya buat mengurangi respon peradangan dari
konka itu. Karena konka itu membesar itu kan gara-gara ada nama zat namanya histamin, itu yang merangsang pembesaran salah satunya. Nah, obat anti alergi itu mencegah supaya histamin itu nggak bikin tambah besar atau ngurangin mampetnya, Bu. Mungkin itu yang bisa saya rekomendasikan, Bu Rini. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Rini? Apakah Oh iya. masih ada pertanyaan lanjutan? Dok, maaf, cuma bertanya satu lagi dok mengenai itu obat yang digunakan. Kalau misalnya sudah dapat obat flu seperti Rinovet atau Tremensa atau sejenisnya, memang seringkali membantu sih dok. Hidung itu bisa lebih baik. Kalau saya dia dalam setengah jam, 1 jam dia balik lagi, bermasalah lagi. Kalau seperti obat-obat alergi lainnya masih bisa dok. Oke, makasih Bu Rin. Jadi kayak Tremenza, Rinovet, Rinos itu sebetulnya udah ada kandungan antihistamin sebetulnya. Jadi kalau saya rasa sih kalau misalnya mau ditambah juga nggak usah. Kalau misalnya pun memang masih nggak bisa, berarti kita bisa berikan obat anti peradangan. Nah, misalnya contoh itu kayak Dexa atau methylprednisolone, tapi sekali lagi pemberian itu tetap harus dengan pertimbangan dari dokter supaya tahu ada nggak kontraindikasinya, ada nggak keadaan-keadaan yang tidak boleh diberikan itu, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita tambahkan anti peradangan. Oke dok, baik dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Rini atas pertanyaannya. Dan sekarang ini ada satu pertanyaan terakhir ya dok. Ini ada dari Ibu. Oh sorry, masih ada yang di atas yang belum sempat saya baca ya. Dari Ibu Nani tadi kan sudah. Oh ini dari Ibu Novita. Kita masih ada 2 pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan terakhir ya dok. Kita selesaikan. Ibu Novita, ada dari dari BSG, dan terakhir dari Ibu Vanda. Nah dari Ibu Novita, selamat siang dok. Dok, yang ingin saya tanyakan, saya adalah pengidap asma kronis. Yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan selain minum obat rutin? Masalahnya di sini saya jadi takut untuk kontrol ke rumah sakit. Dan yang kedua, apakah kalau minum vitamin, sekali minum itu campuran vitamin C, vitamin B, dan vitamin lainnya? Mungkin maksudnya lebih dari satu ya dok? Silakan dijawab dok. Oke, terima kasih Ibu Novita. Nah, saya pengen penasaran ini sebetulnya obat kronis yang untuk Ibu gunakan itu apa? Cuman ya udah kalau bisa Ibu boleh kasih tahu sekarang, tahu apa ya? Salbutamol gini. Oke, kalau misalnya pun nggak bisa dijawab saat ini, itu sebetulnya tergantung pengobatannya, Bu. Nah, itu harus tahu pengobatannya Ibu ini cocok atau enggak. Jadi asma kronis itu kita harus tahu dia terkontrol atau enggak. Itu dulu. Karena biarpun orang itu kan udah mengidap agak asma kronis, kalau dia terkontrol itu sebetulnya nggak masalah. Nah, yang sering jadi masalah itu sekarang itu sering orang tidak terkontrol dan masih banyak orang itu gunain salbutamol. Itu nggak salah sebetulnya salbutamol. Cuman pernah ada spesialis paru yang menjelasin ke saya, sekarang itu pilihan sekarang yang lebih sering digunakan itu Symbicort. Itu obat yang lebih sering digunakan. Itu mungkin lebih baik sekarang digunakan untuk mengontrol asma, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu takut untuk tahu dosisnya bagaimana, gimana cara gunainnya, itu kan seperti yang saya sudah sempat singgung tadi, kita bisa konsultasi via online ke dokter, bisa lewat chat, atau di Siloam itu kita bisa telekonferensi lewat aplikasi Aidu, itu boleh ditanyakan. Jadi ya obatnya sebetulnya sih saya lebih menyarankan Symbicort sekarang ini. Cuman ya kembali lagi kan itu nggak bisa dibeli sembarangan, tetap kita harus konsultasikan. Itu Dok, mungkin itu Ibu Novita sudah menjawab dok. Jenis obat yang diminum adalah salbutamol, methylprednisolone mungkin ya.
vitamin B-kom, Sindifer, dan Berotax. Wih, banyak sekali Bu ya. Itu memang dikasih dokternya ya, udah pakai Symbicort, pakai Berotex lagi ya. Kalau misalnya memang mungkin spesialis paru atau spesialis penyakit dalam yang kasih ya nggak apa-apa ya, mungkin ada pertimbangan dari beliau-beliau. Cuman mungkin bisa dievaluasi kembali untuk penggunaan obatnya. Apalagi ini saya lihat ada metilprednisolon. Jadi Berotex itu sebetulnya sama metilprednisolon itu sama-sama anti radang Bu. Cuman satu diminum, satu dihisap. Jadi sebetulnya ini terdobel-dobel kayaknya. Kecuali ada pertimbangan khusus bisa. Saran saya itu kita coba telekonferensi aja, coba diskusi aja. Ibu paling gampang itu sekarang itu aplikasi Aidu itu gampang di-download Bu. Itu bisa, kalau Ibu takut ke rumah sakit bisa telekonferensi sama spesialis paru di tempat kami. Itu Dr. Christopher Lantu, itu beliau memang pakarnya, masalah asma-asmaan beliau pakarnya. Boleh tanya untuk penyesuaiannya Bu. Dan untuk vitamin, tadi saya bilang memang lebih gampang daripada lebih banyak kita minum obat, lebih bosen, nggak apa-apa, pakai yang kompleks aja nggak apa-apa, yang kombinasi, yang multivitamin dalam satu tablet itu nggak apa-apa, boleh diminum, begitu. Kalau misalnya ibu sakit COVID ya tadi ya, kalau untuk orang-orang yang sakit COVID, kalau yang tidak minum juga nggak apa-apa. Kalau kita rajin makan sayur buah itu udah mencukupi sebetulnya kebutuhan vitamin dan mineral di tubuh kita. Jadi tidak wajib juga sebetulnya. Mungkin itu Ika. Baik, terima kasih Dok. Kemudian pertanyaan kedua terakhir, ini ada dari BSG, Bang Sulutgo ini ya. Dok, izin bertanya apakah ada rekomendasi untuk penggunaan obat kumur? Jika iya, obat kumur yang seperti apa? Terima kasih. Oke, makasih untuk dari BSG ini ya. Untuk obat kumur tujuannya sebetulnya buat apa dulu Pak? Jadi kalau misalnya tujuannya memang untuk pencegahan COVID sebetulnya enggak juga sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita radang tenggorokan, masa nggak nyaman di tenggorokan, itu boleh ada tempatnya untuk kita berikan obat kumur. Yang paling gampang didapat ini sebut mereknya betadine kumur, itu boleh kok. Atau obat kumur jenis apapun nggak masalah, itu boleh digunakan. Atau yang ada yang bilang Trojes itu juga untuk obat risap itu boleh sebetulnya. Jadi mau merek apa aja kalau bagi saya itu sama baiknya. Yang penting dia udah dapat izin beredarnya dari BPOM gitu. Baik, Dok, kalau yang kumur-kumur air garam, Dok? Kalau misalnya cuma dengan air garam misalnya untuk mencegah COVID, maka nggak akan jadi pandemi Kak. Cuma dengan garam enggak sebetulnya sih. Kumur-kumur air garam itu enggak perlu sebetulnya. Itu bukannya untuk pencegahan COVID enggak Kak. Oke, baik Dok. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Vanda. Selamat sore Dok, izin bertanya Dok, apakah dengan terapi cuci hidung dengan menggunakan cairan NaCl efektif? Oke, terima kasih. Ini saya pernah baca, ada yang kasih rekomendasikan, ada penelitian yang pernah teliti ini boleh dilakukan, karena kalau misalnya memang ada lendir-lendir di hidung, yang penting gunain cairannya itu NaCl. Itu bagus untuk membantu mengirigasi saluran di hidung supaya bisa keluar tanpa harus memaksa dengan tekanan. Itu juga bisa dipakai untuk mengurangi peradangan dari konka, itu bisa juga sebetulnya. Jadi irigasi yang penting gunakan cairan yang tepat, cara dan teknik yang tepat itu boleh digunakan. Untuk pada flu pada umumnya, ini nggak ngomongin COVID ya, itu boleh. Oke, baik. Terima kasih Dok. Terima kasih untuk materinya Dok. Terima kasih untuk waktunya, sudah menjawab lumayan banyak sih ini pertanyaannya. Thank you. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Novita. Jadi yang spesialis paru di Siloam Hospital Manado, kita ada Dr. Christopher Lantu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi, mungkin untuk telekonsul, jika memang takut ke rumah sakit, tapi sebenarnya di Siloam Hospital Manado kita adalah clean and safe hospitals. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ke sini, aman,
kami menyediakan segala macam sarana dan prasarana yang menunjang untuk clean and safe hospitals. Jadi, tapi kalaupun misalnya memang Bapak Ibu ingin konsultasi telekonsul saja, bisa melalui aplikasi Aido. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi Aido, sudah ada di Play Store dan App Store. Nanti bisa diikuti sesuai petunjuk yang ada di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan COVID-19, ini adalah hiperbarik oksigen, terapi oksigen hiperbarik, di mana ini juga merupakan alat yang bagus untuk perbaikan paru pasca terpapar virus corona. Baik Bapak Ibu, demikian acara kita sore hari ini. Mewakili manajemen Siloam Hospitals Manado mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Jonathan Surentu untuk materi dan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu partisipan. Terima kasih banyak dokter, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini untuk mengikuti Health Talk dari Siloam Hospitals Manado. Sampai jumpa di Health Talk selanjutnya. Bapak Ibu, selamat siang, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Seringkali dokumen dapat terselip atau hilang saat disimpan sendiri. Namun, lain halnya jika dokumen tersimpan secara digital. Akses riwayat medis dalam genggaman lewat My Siloam.